Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus Subang, Jawa Barat, dan di video kali ini aku akan bahas dan juga analisa mengenai wawancara dari Pak Yosep ya di TV One pada saat ditanyakan kenapa ada bercak noda darah di jaketnya Pak Yosep pada 18 Agustus 2021 di mana itu adalah tepat hari kejadian kasus pembunuhan almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel. Ini adalah salah satu topik yang paling banyak diminta oleh kalian dan kalian juga harus tahu kasus ini sudah lebih dari 2 bulan ya. Dan Pak Yosep pun sudah dilakukan pemeriksaan paling tidak sudah 14 kali yang aku ketahui. Artinya dari semua ini, menurut aku Pak Yosep sekarang sudah punya banyak pelajaran ini. Pelajaran bagaimana wawancara di media, belajar dari sebelum-sebelumnya. Kemudian juga pada saat dilakukan pemeriksaan BAP, beda pasti pada saat diperiksa pertama kali dengan ke-14 kali, pasti sudah ada hal-hal yang sudah dipersiapkan dan takutnya memang ya namanya juga cerita kriminal begitu, orang yang diperiksa pertama kali itu pasti relatifnya mengatakan hal-hal yang tidak dipersiapkan, tapi kalau sudah belasan kali mungkin saja ada beberapa pernyataan yang itu bukan lagi fakta tapi merupakan sudah opini. Dan kita akan melihat ini apa yang dikatakan Pak Yosep pada saat wawancara di TV One mengenai ada bercak darah yang ada di jaketnya. Aku asumsikan Pak Yosep ini sudah punya banyak pengalaman, sudah 2 bulan lebih. Kita lihat bagaimanakah apa yang dikatakan dan apa yang bisa kita bahas di sini. Kita mulai sekarang ya. Selain berantakan, apa Pak? Kan tadi kan Pak Yosep bilang kalau misalnya kenapa kok kemudian ada noda darah di sini, Pak Yosep mengatakan apa yang diangkat waktu itu Pak? Nggak tahu apa, pokoknya diangkat air aja gitu. Nggak tahu, nggak ada. Sebentar, maaf. Oke. Jadi Pak Yosep ini mengangkat kena darah, menurutnya beliau adalah mengangkat air kemudian terpercik ke jaketnya. Begitu bukan maksudnya? Kalau menurut kalian pengertianku, interpretasiku salah, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Dari wawancara Pak Yosep ini sepertinya ingin mencoba menyampaikan kenapa di jaketnya beliau itu ada bercak darah. Karena ada air, ngangkat airnya di mana Anjas? Berarti topiknya ini sedang berada di kamar mandi. Ngangkat air di kamar mandi, tiba-tiba begitu aja, terus terpercik di jaketnya Pak Yosep. Kita juga harus kembali mengingat tentang kronologi di mana Pak Yosep dan juga tim kuasa hukum mengatakan jam 7:15 waktu Indonesia Barat, beliau ini sampai di lokasi kejadian dan kemudian masuk sebentar karena panik langsung keluar lagi. Oke, kita lanjutkan lagi sebelum kita lanjutkan analisa ini. Jadi Pak Yosep angkat air gitu ya? Kenapa mengangkat air untuk apa? Ya karena ada, ya kayak apa, kelihatannya kayak bunga-bunga gitu jadi yang gitu. Ngangkat air kenapa? Ini airnya di kamar mandi loh, aku tangkapnya di bak mandi ya. Kalau menurut kalian bukan Anjas, bukan di bak mandi tapi di sumur atau di mana, boleh di komen juga karena dari konteks percakapan ini adalah Pak Yosep di kamar mandi lokasi kejadian mengangkat air karena ada bunga-bunga gimana gitu. Bunga-bunga maksudnya? Iya, karena dengan paniknya itu saya nggak lihat. Warna air di situ Nggak berapa? lihat. Katanya kan saya udah mulai dari masuk juga. Oke, warna air di situ apa nggak lihat, tapi di awal tadi Pak Yosep mengatakan kayak ada bunga-bunga. Ini agak sedikit susah untuk di make sense kan. Maksudnya susah untuk di make sense kan artinya gini loh guys, pada saat orang merasa tidak melihat air tersebut, tapi di sisi lain merasa ada bunga-bunga, menurut aku hal yang agak aneh dan juga unik di sini. Kalau dinilainya Pak Yosep tidak melihat warna air tersebut, menurut aku agak sedikit mustahil ya. Agak sedikit kecil kemungkinan bahwa dia tidak melihat ada air tuh warnanya apa. Tapi bisa melihat bunga-bunga dan ngapain juga ngambil air. Katanya panik. Oke, kalau panik bisa masuk akal karena kalau orang paniknya kadang melakukan hal-hal yang tidak bisa kita sesuai logika begitu. Lalu Bapak mengangkat air gitu ya Pak ya? Oke. Melihat nggak Pak ada kayak misalnya barang-barang gunting atau kantor gitu? Enggak lihat. Sama sekali nggak Nggak lihat. di kamar mandi? Nggak lihat. Oke.
Mengangkat air tersebut itu adalah berarti jam 7.15-an pagi, karena kan kedatangan Pak Yosep kan 7.15 ya. Dan pada saat mengangkat air di lokasi kamar mandi, di mana lokasi itu adalah tempat pencucian kedua jenazah almarhumah untuk menghilangkan barang bukti berupa sidik jari, tidak melihat gunting dan juga Carter. Kenapa ada gunting dan Carter masuk ke dalam topik ini? Karena reporter ini baru aja mewawancarai Danu yang mengklaim pada saat dia diminta bantuan Banpol di 19 Agustus, sehari setelah ini ya, itu dia melihat gunting dan juga Carter pada saat menguras bak mandi dan dia menyentuhnya. Oke, dan itulah yang menurut aku ya, Danu berusaha untuk memberi excuse kenapa dia sempat dicium anjing gitu. Maksudnya dicium itu ya digonggong lah ya, karena anjing pelacak gitu sebanyak 3 kali. Karena kan kita ketahui anjing pelacak itu baru diturunkan dari beberapa media aku menangkap di sini adalah sekitar beberapa minggu, 2 minggu atau 3 minggu setelah tanggal 18 Agustus tersebut. Itu sepertinya berusaha dituju oleh Danu kenapa mengatakan hal ini agar menjadi excuse, ya wajar aja Danu terandus sama anjing pelacak tersebut karena dia di 19 Agustus itu masuk ke kamar mandi yang tempat pencucian kedua jenazah, dimandikan di situ karena hal itu. Tidak hanya polisi, bahkan tim kuasa hukum Yosep. Oke. Ini semakin lama semakin complicated karena apa ya? Ya, apa ya? Bingung juga nih. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi memang kemungkinan besar ya kasus ini pun juga dari sejumlah pakar kriminolog, ini adalah kasus yang lebih sifatnya domestik ya. Tidak melibatkan makro, hal-hal yang besar, ya masalah keluarga dan juga domestik. Kalau kalau yang dikatakan Pak Yosep ini benar, berarti lawannya adalah salah. Sama juga seperti pernyataan Danu, ada keterangan yang berbeda dengan Kadif Humas Polda Jawa Barat yang mengisyaratkan bahwa tidak ada oknum Banpol tersebut. Kalau Kadif Humas Polda Jawa Barat itu keterangannya bisa dipertanggungjawabkan dan benar, berarti Danu yang salah. Kalau Danu yang benar, berarti ada yang salah di sisi lainnya. Oke. Semakin complicated, semakin seperti benang merah yang ruwet, dan memang ini bukanlah perkara yang tidak sesimpel itu di awalnya. Dan aku juga melihat pada saat tim wawancara TV One ini luar biasa effortnya ya. Reporter ini mewawancarai, berusaha untuk mewawancarai dari Ibu Sumarni, Kapolres Subang. Itu sepertinya beliau tidak mau memberikan keterangan apapun. Berbeda sekali dengan pada saat awal-awal kasus kan ya. Kalau di awal kasus itu Ibu Sumarni sangat terbuka dengan media massa, bukan cuma dengan media massa yang besar-besar aja misalnya TV One atau Metro TV, Kompas TV, tapi juga dengan para YouTuber pun it seems fine gitu Bu Sumarni mau ngomong gitu. Tapi sekarang kayaknya menurut aku juga masuk akal kenapa Ibu Sumarni juga susah dan tidak mau sepertinya memberikan keterangan, karena apapun keterangan yang disampaikan, kalau memang belum ada tersangkanya, itu pasti tim penyidik akan terus disalahkan begitu. Apalagi terkait dengan Banpol sendiri kan ya. Banpol ini sebenarnya bukanlah inti dari kasus ini. Ini adalah kerikil-kerikil yang untuk menuju penyelesaian kasus ini. Kalaupun ada Banpol tersebut benar, ini juga tidak akan menyelamatkan dalam tanda kutip nama baik kepolisian untuk Polres Subang ya. Karena intinya adalah harus siapa si pelakunya. Kalau pelakunya sudah ketahuan, barang buktinya sudah lengkap, 2 alat bukti tersebut, tanpa perlu mengklarifikasi hal-hal yang selama ini ada di media massa, tim kepolisian tuh sudah otomatis akan bersih sendiri namanya. Jadi ya menurut aku yang diambil oleh tim Polres Subang sudah tepat ya untuk menghindari pertanyaan dari wawancara. Ini aku bilangnya dari segi komunikasi ke media kan ya. Dan suka nggak suka memang selama proses ini akan ada yang pro, akan ada yang kontra. Ini Bu soal kasus pembunuhan. Nanti ya, ini kan sampai saat ini sudah 2 bulan lebih Bu ya? Ya, ini di tahap penyelidikan. Perkembangannya gimana? Ya, bisa saya sampaikan bahwa ini masih berproses ya. Kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti ya. Jadi kami mohon bersabar, nanti pada saatnya jika alat buktinya sudah lengkap, sudah cukup, kita akan sampaikan kita akan publish. Oke, jadi belum ada yang ditetapkan tersangka sejauh ini ya Bu?
masih berproses. Oke, ini reporternya luar biasa effortnya ya, dan Ibu Sumarni sepertinya juga udah kesel gitu kan, nggak mau gitu diwawancara, tapi tetap aja. Well, mereka semua adalah berjalan di ranah hukum yang tepat masing-masing begitu. Bu Sumarni adalah hal yang wajar pada saat belum ada hal yang bisa dirilis. Maksudnya belum ada hal yang bisa dirilis ini takutnya malah bisa membuat si pelaku tahu nih strategi berikutnya apa. Itu kita harus hargai. Adalah hal yang baik menurut aku tidak disampaikan, karena jangan sampai langkah dari tim kepolisian berikutnya bisa dibaca oleh si pelaku sebenarnya. Media massa juga tidak salah karena kan dia adalah, mereka ingin mencari tahu kebenaran, dan sekarang kan yang menanti kebenaran ini ditunggu oleh masyarakat Indonesia begitu. Oke, saya Mbak, makasih ya Mbak ya. Di kamar mandi itu Bu, apakah Makasih ya. Nah, apalagi pada saat ditanya yang di kamar mandi itu gimana Bu, ini lebih ke oknum ke Banpol, keterangan dari Danu tersebut ya. Dan Ibu Sumarni langsung makasih ya, ditegaskan dan langsung masuk ke dalam mobil. Kemudian ada beberapa anggota kepolisian menghadang dari wartawan ini sendiri. Oke, ya kita nantikan seperti apa kelanjutannya. Tapi ya itu tadi lah, pada saat berita ini diupload, dikonsumsi media nasional dan mendapatkan perhatian masyarakat, itu ada positif dan negatifnya. Positifnya, banyak masyarakat melihat, dan kasus ini tidak hilang begitu saja, jadi extra effort akan diberikan oleh tim penyidik, aku yakin sekali, itu positifnya. Negatifnya adalah, ya teman-teman yang sedang bekerja, tim penyidik, tim kepolisian, itu mungkin akan merasa terganggu dengan media massa yang berusaha mencari tahu. Tapi ya, itu adalah resikonya ya. Aku juga yakin kok teman-teman media massa juga pasti tahulah batasan-batasan mana yang bisa ditanyakan, mana yang tidak bisa ditanyakan. Bahkan kalau kita ngobrol kemarin pada saat aku nanya langsung dengan Dr. Hastri, yang merupakan salah satu tim dari anggota forensik untuk di otopsi yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa beliau jawab pun pasti akan disampaikan yang tidak bisa begitu ya. Kita juga mengerti lah ada bagian-bagian yang memang sudah seharusnya dijaga agar tidak bocor ke para pelaku, karena pelaku nanti bisa membaca strategi berikutnya apa begitu. Oke, aku rasa itu yang bisa kita bahas untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaat dari video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering Q&A mengenai kasus Subang di sana. Dan terakhir, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.